merindukan Kau Tuhanku, aku merindukan-Mu. Datanglah Engkau Tuhanku, memenuhi janji-Mu. Dengan suara sorak-sorak umat-Mu menantikan. Datanglah segera ya Tuhan, amin, datanglah segera. Lagi roh hadang hapalang domanggo hiro haki dunggu bege soarana daro tuhatai samar dongan olo-olo muria madagapo Maranatha roh Tuhan, amin sai tibungaro. Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu hari ini, Kamis 18 Agustus 2022. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Kamis 18 Agustus 2022 terambil dari kitab Nabi Maleakhi atau kitab Maleakhi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Maleakhi 3 ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Sekali lagi, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hubungan kita dengan Tuhan tentu tidak selalu mulus berjalan. Apa yang membuat hubungan itu tidak mulus? Tentu permasalahan utama dan yang paling pertama itu adalah karena dosa-dosa kita. Dosa-dosa itulah yang membuat hubungan kita kepada Tuhan seperti hubungan yang naik turun. Hubungan benci tapi rindu. Apa yang benci? Yang dibenci adalah tentunya dosa. Tuhan sangat membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan dosa. Tuhan sangat membenci apapun yang dikatakan dosa. Tetapi rindu itu menunjukkan bahwa Tuhan walaupun berdosa, tapi Tuhan tetap merindukan kita. Tuhan tetap menyayangi kita. Dan Tuhan rindu bahwa kita memilih Dia dan meninggalkan dosa-dosa kita. Begitu juga dengan kita, manusia. Kita rindu selalu bersama dengan Tuhan. Kita rindu untuk ikut dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita benci dalam tanda kutip kalau ternyata perintah Tuhan itu bertentangan dengan apa yang kita mau. Disitulah kadang-kadang kita bersikap seolah-olah kita membenci Tuhan dan lebih memilih dosa kita. Dan itulah membuat manusia berkali-kali jatuh lagi dan jatuh lagi ke dalam dosa. Namun saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita jatuh ke dalam dosa? Tentu yang pertama kita lakukan adalah kita harus menyadari itu. Kita harus memohon ampun daripada Tuhan. Dan yang paling penting kita harus bertobat. Meninggalkan dosa-dosa itu.
kembali kepada Tuhan dan memulai hidup baru bersama dengan Tuhan. Yang sedikit demi sedikit bertumbuh ke arah yang lebih baik. Contoh, ya, mungkin hari ini saya melakukan 100 dosa. Tapi ketika saya bertobat, maka esok hari saya komitmen 99 dosa saja. Lalu kemudian lusa 98, begitu seterusnya. Sampai akhirnya kita bisa komit untuk tidak lagi melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, begitu juga dengan Tuhan kepada kita. Bahwa ketika kita berdosa, disitulah Tuhan marah. Tuhan menunjukkan hukumannya seperti seorang orang tua yang pasti akan memberikan punishment, hukuman kepada anak ketika dia melakukan kesalahan. Dengan tatapan matakah itu? Dengan teguran haluskah itu? Bahkan mungkin dari kita juga pasti membentak anak kita, atau ada juga orang tua yang saya sayangkan memang ya, melakukan kekerasan fisik kepada anaknya juga. Tapi itu semua didasari oleh kasih sayang yang besar, bahwa kita tidak ingin anak kita meneruskan kesalahan itu. Dan inilah juga kasih Tuhan kepada kita, saudara. Betul bahwa Tuhan tidak suka pada dosa, benci pada dosa kita. Betul bahwa Tuhan marah ketika kita berdosa. Tapi seperti yang tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 17 yang menjadi bacaan kita pada hari ini. Bahwa ada saatnya, ada waktu di mana Tuhan memilih hari untuk menjadikan kita umatnya menjadi kesayangan Tuhan. Menjadi hari di mana Tuhan akan mengasihani kita seperti seorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Akan tiba hari itu. Dan mari jadikan setiap hari menjadi hari-hari di mana Tuhan menyayangi kita. Dan oleh sebab itu, mari kita komitmen untuk terus hidup dalam pertobatan di hadapan Tuhan. Terus hidup untuk menjauhi dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Kalaupun kita jatuh kembali, mari segera sadari itu. Segera mohon ampun kepada Tuhan. Segera perbaiki kelakuan kita. Segeralah berbalik kepada Tuhan. Karena ketika kita melakukannya, maka Tuhan juga adalah Allah yang hatinya akan berbalik, mengasihani kita dan memperlakukan kita sebagai anak kesayangannya. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini, yang mengingatkan kami bahwa seberapapun beratnya dosa kami dan fatalnya pelanggaran kami, tapi ketika kami bertobat dan berbalik daripada segala jalan kami yang jahat itu, maka Engkau selaku orang tua yang sangat menyayangi kami, yang mau menerima kami kembali ke dalam pelukan kasih-Mu, yang mau membenamkan dosa-dosa kami dalam laut pengasihan-Mu. Dan oleh sebab itu ajar kami Tuhan, untuk tidak malu dan mau mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya itu, memperbaiki kesalahan kami tersebut dengan hidup dalam pertobatan di hadapan-Mu. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu yang mendengarkan renungan harian pada saat ini. Berikan kami semua kesehatan dan pelihara kami dengan rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Berkati jemaat-Mu yang dalam proses studi, Tuhan berikan kepintaran. Yang bekerja, berkati kami dalam dunia kerja kami. Yang berumah tangga, berkati keluarga, pasangan hidup, anak-anak yang kami cintai. Berkati jemaat-Mu yang sakit, sembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Yang berduka cita, Tuhan hiburkan hatinya. Yang pada hari ini berulang tahun, Tuhan tambahkan panjang umur, kesehatan dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
Rindukan Kau Tuhanku, aku merindukanmu. Datanglah Engkau Tuhanku, memenuhi janjimu. Dengan suara sorak-sorak umatku menantikan. Datanglah segera ya Tuhan, amin, datanglah segera.